Nggak ada Allah memerintahkan sesuatu kalau seandainya itu memberikan suatu mudarat. Nggak ada. Nggak ada pula Allah melarang sesuatu kalau seandainya itu bermanfaat. Nggak ada. Allah lebih tahu ini ada manfaatnya, ini ada mudaratnya, ini ada suatu kebahagiaannya, ini ada bahayanya. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Sebetulnya semua aturan Allah dan Rasulullah untuk keuntungan dan kebahagiaan kita manusia untuk hidup di atas dunia dan akhirat. Nggak ada sesuatu itu yang sia-sia. Nggak ada yang dibuat-buat hanya untuk rekayasa saja. Nggak ada. Ada suatu tujuan diciptakan oleh Allah, suatu hukum digambarkan oleh Allah, suatu hukum, suatu ketentuan. Begitu juga Rasulullah ada suatu tujuannya. Rasul mengatakan ini boleh, ada tujuannya. Ini tidak boleh, ada tujuannya. Tujuan Allah dan Rasulnya pasti terbaik untuk manusia. Allah sayang dengan kita. Rasul pun juga begitu. Makanya Allah hambanya tidak ingin hambanya celaka dalam kehidupan dunia dan akhirat. Rasul begitu juga, gak ingin umatnya tersesat dalam kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Makanya selagi kita berpegang teguh kepada dua petunjuk Allah dan Rasulnya, insya Allah dan dijamin oleh Allah dan Rasulnya lam tadillu abada, tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya. Maka oleh sebab itu sebetulnya Al-Ghazali pun pernah bertanya kepada muridnya, wahai muridku, apa sesungguhnya yang paling tajam? Ada muridnya yang menjawab, yang paling tajam itu adalah pedang. Ada yang menjawab, yang paling tajam itu adalah pisau. Berbagai-bagai macam jawaban muridnya, Al-Ghazali mengatakan semuanya salah. Sesungguhnya yang paling tajam itu adalah lidah. Makanya sebetulnya setajam-tajam apapun sembilu yang menyayat tubuh kita menjadi luka, lebih tajam sebetulnya lidah ketika menyayat hati seseorang. Itulah bahayanya lidah dalam kehidupan. Lidah bisa menimbulkan suatu fitnah. Lidah bisa mengatakan sesuatu yang bohong. Lidah bisa menyakiti seseorang membuat hati orang tersakiti dalam kehidupannya. Itulah lidah. Makanya kita manusia, Rasulullah juga mengatakan, kalau seandainya engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik-baik. Kalau enggak baik rasanya, kalau kita pikirkan tidak baik yang akan kita ucapkan, khairan awliasmut, lebih baik Anda diam, kata Rasulullah. Itu sebaik-baiknya. Makanya dikatakan diam itu emas. Kapan diam itu emas? Ketika diam lebih baik daripada berbicara. Itulah diam itu emas. Ketika tidak ngomong lebih baik daripada ngomong. Itulah diam. Tapi ketika harus kita ngomong, harus mengatakan sesuatu, maka kita harus berkata. Begitu juga dalam agama. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah walau satu ayat. Katakan sesuatu yang benar itu walaupun pahit. Qul haqa walau kana murra, sampaikan yang benar itu sekalipun pahit. Itu kata Rasul. Kadang-kala ada tempatnya, ada waktunya kita mesti berkata. Kadang-kala ada waktu dan tempatnya mesti kita diam. Ada waktu dan tempatnya, ada kondisi dan situasinya
di mana kita harus diam, di mana kita mesti berucap, di mana mesti dan wajib kita mengatakan sesuatu. Ini kadang-kala di tengah-tengah masyarakat, kalau seandainya ada suatu kesalahan dan kesalahan itu kita tahu itu salah dan yang benarnya pun kita tahu, maka di sana wajib kita harus ngomong, wajib kita harus memberitahu kepada masyarakat itu salah, itu benar. Oh, kenapa? Kita memohon kepada Allah. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Ini doa kita kepada Allah. Ya Allah, katakan kepada kami yang benar itu benar ya Allah, dan berikan kami kekuatan untuk menegakkan yang benar itu. Wa arina haqqa wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Katakan kepada kami yang batil itu ya Allah, dan beri kami kekuatan untuk menjauhi yang batil ini. Memang kewajiban bagi kita sebetulnya amal ma'ruf nahi mungkar, amal ma'ruf nahi mungkar, merintahkan suatu yang baik, mencegah suatu kemungkaran. Makanya Allah sebab itu sesungguhnya gosip amat sangat tidak diperbolehkan dalam pandangan agama. Makanya tema yang kita angkat pada saat ini adalah bahaya gosip dalam agama Islam. Kaum muslimin, sahabat tasyah, dimanapun Anda berada, manusia sesungguhnya sebagai makhluk sosial tentunya saling membutuhkan satu sama lain. Tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa orang lain. Manusia itu makhluk sosial. Bahkan manusia itu nggak mungkin bisa hidup tanpa adanya pertolongan daripada manusia lain. Apapun, seperti apapun manusianya, seperti apapun kayanya, jabatannya, apapun yang dia miliki dalam kehidupannya, lengkap semuanya. Namun suatu saat manusia pasti butuh orang lain. Gak bisa hidup tanpa orang lain. Sehingga terciptalah sebuah interaksi sosial di antara kita. Saling berhubungan satu sama lain. Manusia punya hubungan dengan manusia lain. Kalaupun secara tali darah mungkin mereka tidak bersaudara, akan tetapi suatu saat nanti mesti ada hubungan dengan orang lain. Tetangga dengan tetangga ada hubungan, keluarga yang satu dengan keluarga lain mesti ada hubungan. Saling membantu, saling baur-membaur dalam kehidupan manusia. Makanya ada sebab itu salah satu bentuk hubungan itu, salah satu bentuk interaksi manusia dengan manusia lain itu adalah ada yang disebut dengan mengobrol atau berbincang atau berkata-kata atau berucap atau berbicara dengan manusia lain. Nah, akan tetapi pada saat ini banyak orang mengobrol atau berkata hanya untuk menyampaikan sesuatu yang tidak bermanfaat, atau banyak yang gibah mengenai orang lain, terutama terjadi pada kaum wanita. Ini hati-hati. Di ketika telah kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol bersama teman-teman, walaupun awalnya tujuannya, niatnya itu baik untuk berkumpul, kadangkala tanpa kita sadari, ternyata yang kita katakan, yang kita bincangkan dalam kehidupan, ternyata itu gibah. Suatu perkataan yang membuat perkataan itu berisi sesuatu yang tidak baik tentang orang lain, mengatakan kejelekan orang lain. Kadang-kala yang kita takutkan itu fitnah, mengatakan sesuatu kejelekan orang lain padahal nggak ada. Itu yang kita takutkan. Kalau ada pun itu gibah, sama saja dengan dosa.
mengatakan keburukan orang lain dengan orang lain pula, itu ghibah. Nah, bagaimana kalau tidak asli, tidak kenyataan, itu fitnah. Itulah yang dilarang oleh agama kita. Jadi saat ini kadangkala berjumpa dengan teman-teman, lalu ngumpul-ngumpul menggosip, baik itu di ketika mungkin suasana duduk-duduk, suasana belanja, kadang-kadang sedang jajan pun, sedang berbelanja pun juga diikuti dengan gosip. Ini amat sangat berbahaya sebetulnya. Kadang-kadang nggak ada yang nggak begitu penting untuk dikatakan, bahkan dikatakan supaya apa? Supaya ada yang akan diomongkan, padahal sebetulnya itu bukanlah suatu kebaikan. Kadang-kala itulah terjebak kita kepada yang tidak baik yang kita katakan oleh lidah kita sesama kita di suatu tempat. Kaum muslimin, sahabat Syah, dimanapun Anda berada, bahkan gosip dapat dikatakan telah menjadi gaya hidup masyarakat kita. Ghibah dalam Islam merupakan kegiatan membicarakan orang lain, baik itu perilakunya, gaya hidup, ataupun hal negatif lainnya. Itu ghibah. Itu sudah gaya hidup bagi kita, sudah kebiasaan bagi masyarakat kita. Bahkan setiap saat, hampir setiap harinya ada ghibah dalam kehidupan kita. Bahkan kita pun sering terjebak kepada ghibah itu. Selain sering banyak dilakukan oleh kaum wanita, pada saat ini banyak juga acara televisi yang mengumbar aib orang lain. Itu suatu ghibah, mengatakan kejelekan orang lain, yang membahas mengenai gosip, seperti acara infotainment, berbagai macam acara pada saat ini. Sebetulnya kalau kita lihat daripada sisi agama, gosip infotainment itu sebetulnya banyak ghibah di sana, mengungkit-ungkit suatu keburukan orang lain, mengatakan dan membicarakan suatu hal yang negatif tentang orang lain. Bahkan kita pun sering dan suka juga nonton itu, nonton gosip yang ditayangkan di televisi. Padahal sebetulnya kita tahu gosip itu nggak baik, malah kita candu nontonnya. Kita suka nontonnya, kita doyan nontonnya. Sebetulnya itu nggak baik dalam agama kita. Nah, acara yang membahas mengenai gosip terkini dan dari berbagai tokoh yang ada di Indonesia, sehingga tak heran jika gosip telah menjadi gaya masyarakat Indonesia. Kaum muslimin, sahabat Syah, dimanapun Anda berada, penting untuk kita ketahui bahwa gosip ataupun ghibah itu haram dalam pandangan Islam. Maka mesti kita jauhi dalam kehidupan kita. Makanya oleh sebab itu, mari kita lihat apa saja bahaya dari gosip itu dalam pandangan Islam. Yang pertama, bahayanya adalah lebih cepat merusak agama. Bahaya gosip yang pertama itu lebih cepat dalam merusak agama. Hal tersebut terdapat dan juga disampaikan bahwasanya ghibah demi Allah cepat merusak agama. Seseorang daripada ulat yang memakan tubuh mayat. Ternyata ghibah itu lebih cepat merusak agama seseorang daripada ulat memakan tubuh mayat. Wah, secepat-cepat apapun ulat memakan tubuh mayat, ternyata gosip atau ghibah lebih cepat merusak agama. Bahaya ini. Oleh karena itu sangatlah tidak diperbolehkan seseorang menggosip, menggibah dalam kehidupan mereka. Kenapa ini dapat merusak agama? Paling tidak kita menambah kesalahan kita. Menambah kesalahan berarti menambah dosa kita.
Kalau menambah dosa kita berarti amal ibadah kita pun juga ikut berkurang. Berarti apa? Rusak agama. Merusak agama tentu memberikan suatu efek yang negatif dalam kehidupan kita. Sebab itulah sebetulnya jangan pernah dan sedapat mungkin kita hindari yang namanya gosip dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, bahaya daripada gosip itu adalah dapat merusak agama. Yang kedua, bahaya gosip itu adalah memicu munculnya penyakit hati. Orang kalau sudah banyak bergosip atau membuat gosip atau gibah dalam kehidupan, ini memunculkan penyakit hati. Hati apabila sakit, apabila terserang oleh penyakit, wah ini bahaya, fatal dalam kehidupan ini. Makanya kalau seandainya sudah ada penyakit hati, Allah itu akan menambah penyakit itu lagi. Allah sudah katakan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit dan Allah tambah penyakit itu. Apabila ada penyakit dalam hati, Allah akan gampang menambah penyakit itu. Makanya sesungguhnya gosip itu menimbulkan atau memunculkan yang namanya penyakit hati dalam diri manusia. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada. Selanjutnya, gosip itu bahayanya adalah menghilangkan pahala kita. Nah, ini hati-hati. Kita sudah payah-payah beribadah, mendapatkan pahala dari Allah, meraih pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah susah-susah mencari berkahnya hidup, sudah susah-susah mengamalkan agama Islam. Lantas karena gosip kita sebetulnya bisa menghilangkan pahala kita. Tentunya ketika seseorang bergosip atau mendengarkan gosip akan menghilangkan pahala dan menambah dosa kita. Pahala hilang, dosa bertambah. Dua kerugian ketika kita hobi bergosip. Udahlah pahala hilang, dosa bertambah. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada. Jadi oleh sebab itu menghilangkan pahala dari apa yang kita hasilkan daripada gosip yang kita lakukan. Bahkan di ketika itu bisa jadi gosip itu menghilangkan pahala kita yang telah kita raih sebanyak-banyaknya sebelumnya. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada. Selanjutnya, bahaya gosip itu adalah menjadikan pikiran seseorang selalu negatif. Prasangka buruk selalu. Inilah akibat gosip. Selalu prasangka buruk kepada orang lain. Beranggapan orang lain itu tidak baik, selalu tidak baik di mata kita. Akibat apa? Akibat gosip yang telah kita lakukan. Orang kalau sudah hobi gosip, yang dilihatnya keburukannya saja, tanpa mempertimbangkan suatu kebaikan. Bahkan sedikit saja keburukan menjadi besar akibat gosip yang dia lakukan. Padahal sebetulnya kesalahannya yang sedikit, tapi karena digosipkan menjadi luas, menjadi besar. Itulah akibatnya gosip. Kadang-kadang sedikit saja kesalahan, tapi dibesar-besarkan. Kenapa hobinya gosip? Menggosip di tengah-tengah kehidupan membesarkan suatu kesalahan. Kaum muslimin, sahabat Tasya, dimanapun Anda berada. Jadi bahaya gosip itu adalah menjadikan pikiran seseorang selalu negatif. Pikiran merupakan saluran yang memuat, yang menggunakan untuk menyampaikan pesan yang tidak baik. Inilah akibatnya gosip atau efek negatif daripada gosip yang telah kita lakukan. Jadi ketika seseorang sering melakukan gosip atau gibah, maka secara tidak langsung hal tersebut akan mengakibatkan pada pikiran seseorang yang berubah menjadi yang
baik menjadi yang tidak baik. Pikiran pun menjadi berubah dari yang baik menjadi tidak baik. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada. Selanjutnya, akibat daripada gosip itu adalah mempersulit untuk mengembangkan diri. Ini bahaya. Gosip apabila dijadikan suatu kebiasaan dalam kehidupan, dijadikan hobi dalam kehidupan, akan mempersulit untuk mengembangkan produktif kita, mengembangkan jati diri kita, mengembangkan suatu kebaikan dalam kehidupan kita. Melakukan gosip akan banyak menghabiskan waktu kita. Percayalah, waktu akan tersita karena gosip, karena hobi. Kenapa? Karena kadang-kala asiknya bergosip, waktu itu lupa dengan waktu. Asik gosip, waktu itu terlalaikan. Itu makanya Islam itu melarang kita bergosip, agar waktu yang diberikan Allah itu tidak terbuang dengan cuma-cuma. Kadang-kadang yang anehnya ini, kita hanya pandai menilai keburukan orang lain, sementara keburukan kita nggak pandai nilai. Nah ini, pergi ke sana, singgah di sana tempat rumah seseorang gosip, lalu pindah lagi ke tempat lain gosip, itu saja kerjanya. Sementara kekurangannya, keburukannya nggak tahu dia, nggak pandai untuk sendiri dia. Padahal belum tentu keburukan orang lain yang dibincangkannya itu lebih buruk daripada keburukan yang telah dia lakukan. Itu yang membahayakan kehidupan kita sebetulnya. Kita manusia kadang-kadang hanya pandai menilai orang lain saja, tanpa pandai menilai diri kita sendiri. Ini yang berbahaya. Menilai orang lain, wah luar biasa hebatnya. Akan tetapi ketika menilai diri sendiri, wah tidak pandai. Bahkan kata pepatah, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Sementara suatu benda yang kecil di balik gunung kita lihat. Itulah sebetulnya keburukan orang lain tampak dan jelas, sementara keburukan kita nggak lihat. Itulah bahayanya gosip, memberikan atau mempersulit mengembangkan jati diri kita dalam kehidupan. Gimana mau berkembang? Yang kita urus orang lain saja, yang kita urusi orang lain saja. Urusan orang lain kita urus, sementara diri kita nggak tahu. Itulah bahaya gosip dalam kehidupan. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada. Selanjutnya, bahaya daripada gosip itu adalah gosip sama seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Ini bahaya. Ayakulullah mala akiki maitan fakarihtumuhu, kata Allah. Bahwasanya mengorek-ngorek aib orang lain, membuka kejelekan orang lain atau gosip gibah itu sama dengan memakan bangkai saudaranya yang telah mati. Fakarihtumuhu, kata Allah, apakah kamu tidak merasa jijik kepada atau melihatnya? Ini hati-hati. Apakah kita mau dan suka memakan mayat orang lain, memakan bangkai orang lain, makan jenazah manusia lain? Sukakah kita? Kalau kita tidak suka atau jijik, maka jangan gosip. Jangan mengatakan keburukan orang lain. Bahkan di suatu kisah menceritakan, suatu riwayat menceritakan, sewaktu Rasulullah SAW Mi'raj diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul melihat ada umat manusia itu yang berada dalam neraka itu. Al-ikhwanya adalah manusia itu di dalam neraka itu lidahnya bertambah-tambah panjang. Setiap lidahnya panjang dia potong sendiri dari gunting api neraka. Lalu setelah itu panjang lagi.
Ketika lidahnya itu panjang, dipotong lagi. Dia sendiri yang motongnya dari gunting api neraka. Setelah terpotong, panjang lagi, dipotong lagi, panjang lagi, potong. Begitu ikhwalnya. Terus menerus seperti itu. Lalu bertanya Rasul kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ini tamsil apa ini ya Jibril? Apa kata Jibril? Inilah di antara umatmu yang di waktu kehidupan di dunia suka mengorek-ngorek aib orang lain, suka menggunjingkan orang lain. Ada pula Rasul melihat orang yang di dalam neraka itu menepuk-nepuk mukanya sendiri atau memukul-mukul mukanya sendiri. Setiap mukanya dipukul tetap hancur. Setelah hancur kemana Allah buatkan lagi. Lalu dipukul lagi hancur. Lalu bagaimana Allah buatkan lagi. Terus menerus seperti itu. Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ini apa nih ya Jibril? Jibril mengatakan kepada Rasulullah, inilah di antara umatmu yang di waktu kehidupan dunia suka mengorek-ngorek aib orang lain, suka menggunjingkan keburukan saudaranya sendiri. Artinya apa? Menepuk air di dulang, terpecik muka sendiri. Sama saja kita ketika membuka aib orang lain, sama saja kita mencelakai diri kita sendiri. Kaum muslimin sahabat Asyah dimanapun Anda berada. Jadi itulah bahaya selanjutnya. Bahwasanya sama dengan memakan bangkai saudara kita sendiri yang telah mati. Makanya gosip sebetulnya nggak baik dalam kehidupan kita. Selanjutnya, bahaya gosip itu adalah Allah akan membukakan kejelekan orang yang suka menggosip. Ketika kita bukakan aib orang lain, maka Allah bukakan aib kita. Sebaliknya, ketika kita tutup aib orang lain, Allah akan tutup aib kita. Kalau seandainya Allah membukakan setiap aib kita, maka sesungguhnya kita akan malu dalam kehidupan. Sebetulnya Allah sayang dengan kita. Setiap aib itu kadang-kadang banyak yang Allah tutup. Banyak Allah yang menutup aib kita daripada yang terbuka. Kalau seandainya Allah buka seluruh aib kita, maka sesungguhnya kita akan selalu malu dalam kehidupan kita. Begitulah sayangnya Allah dengan kita. Allah menutup aib kita. Tapi kadang-kadang kita berusaha membuka aib orang lain. Kalau kita buka aib orang lain, nanti Allah bukakan aib kita. Nggak tahu saja, orang tahu saja. Nanti suatu saat orang tahu, oh ini keburukan kita. Yang awalnya aib rumah tangga kita, suatu keburukan yang terjadi dalam keluarga kita, dengan suami kita, dengan istri kita. Akhirnya orang lain tahu. Kenapa? Allah membukakan aib kita. Kenapa? Kita sering buka aib orang lain. Makanya kalau kita ingin aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tutup aib orang lain. Walaupun semua aibnya kita tahu, apapun kejelekan orang lain kita tahu, tapi tutup. Insya Allah dengan menutup aib orang lain, Allah akan tutup rapat-rapat aib kita. Cukup kita saja yang tahu aib kita, orang lain nggak tahu. Bagaimana caranya? Tutup aib orang lain. Kaum muslimin sahabat Asyah dimanapun Anda berada. Selanjutnya, bahaya gosip itu adalah lebih keras daripada zina. Ternyata gosip itu lebih keras daripada zina. Ghibah itu dosanya lebih berat daripada zina. Ditanya pada Nabi, bagaimana mungkin ya Rasulullah? Nabi menjawab, lelaki yang berzina lalu bertobat, maka Allah akan menerima tobatnya. Sedangkan pelaku ghibah, dosanya tidak akan diterima kecuali dimaafkan oleh yang digibahinya.
Hadis rawahu Tabrani. Ini bahaya nih. Kalau pezina lalu bertobat dia kepada Allah, diterima tobatnya, diampuni dosanya. Tapi kalau gibah, kalau enggak dimaafkan oleh orang yang kita gibahi itu, maka dosanya tetap mengalir kepada kita, kecuali dimaafkan oleh orang yang kita gibahi. Ini bahaya nih. Kadang-kala kita lupa untuk minta maaf kepada orang yang telah perguncingkan, orang yang kita gosipi, orang yang telah kita gibahi. Kadang-kala enggak mau tahu saja, enggak peduli minta maaf ataupun tidak, dimaafkan ataupun tidak, enggak peduli. Maka dosanya tetap mengalir kepada kita. Berbeda dengan laki-laki yang berzina lalu bertobat tanpa minta maaf kepada yang dizinahinya. Allah menerima taubatnya di ketika taubatnya taubat nasuha kepada Allah. Itulah bahaya gosip, bahaya mengguncingkan orang lain dalam kehidupan. Kaum muslimin sahabat Aisyah dimanapun Anda berada. Selanjutnya, bahaya gosip itu adalah Allah akan mengurungi di dalam lumpur keringat ahli neraka. Na'udzubillah. Orang yang hobi gosip, Allah akan mengurungnya di dalam lumpur keringat ahli neraka. Siapa yang ingin masuk neraka? Jangankan umat Islam, orang non-Islam pun tidak ingin masuk neraka. Makanya Allah pesan betul kepada kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang yang beriman, jagalah, peliharalah dirimu dari azab api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya itu tak lain dan tak bukan adalah api, batu, dan manusia. Kaum muslimin sahabat Aisyah dimanapun Anda berada. Jadi Allah akan mengurung di dalam lumpur keringat ahli neraka bagi kita yang hobi bergosip. Itulah bahayanya gosip apabila kita jadikan suatu hiasan dalam kehidupan. Kaum muslimin sahabat Aisyah dimanapun Anda berada. Selanjutnya, bahaya gosip itu adalah mengakibatkan putusnya ukhuwah Islamiyah, putus tali silaturahmi, putus kebaikan kita dengan orang lain. Semakin banyak kita bergosip, semakin putus hubungan kita dengan orang lain. Itulah bahayanya gosip dalam kehidupan. Selanjutnya, bahaya gosip itu adalah menjadikan sombong dan akan meremehkan orang lain. Orang kalau sudah hobi gosip, dia akan sombong, menganggap dirinya yang benar, orang lain salah, selalu merendahkan dan meremehkan orang lain. Kenapa? Hobinya gosip. Gak mungkin orang yang hobi gosip merendahkan dirinya lalu mengagungkan orang lain. Umumnya orang yang suka gosip, yang suka bergunjing, dirinya diagungkan, orang lain dijatuhkan. Ini bahaya. Padahal belum tentu kita lebih tinggi daripada orang yang kita gunjingkan. Belum tentu. Bisa jadi dia jauh lebih baik daripada kita yang membuat atau yang mengatakan dia tidak baik. Kaum muslimin sahabat Aisyah dimanapun Anda berada. Selanjutnya, bahaya gosip itu adalah akan timbul rasa balas dendam. Ini yang kita takutkan. Orang kalau sudah hobi gosip timbul rasa balas dendam. Wah, dulu saya yang dikatakannya seperti ini. Ternyata saya harus membuat dia seperti itu. Ini bahaya nih. Balas dendam terhadap suatu keburukan yang ada pada kita atau yang terjadi pada kita akibatnya. Nah, ini kalau kita sudah hobi gosip, umumnya dendam akan terdapat pada hati kita. Kita akan berusaha membuat dan membalas dendam itu kepada orang lain. Itulah bahayanya gosip dalam kehidupan. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin, sahabat Aisyah dimanapun Anda berada, selagi Allah berikan kesempatan lidah untuk berucap, kata-kata untuk mengatakan suatu perkataan dalam kehidupan, selagi kita tidak bisu, banyak manusia yang bisu, yang tidak pandai berkata dan berucap. Tapi alangkah baiknya ketika kita dianugerahkan Allah untuk bisa berkata,
bisa berucap, bisa bicara dalam kehidupan, maka gunakan nikmat bisa berkata itu untuk berkata yang baik. Katakan falyakul khairan, katakanlah kata-kata yang baik. Kalau seandainya tidak akan mengatakan sesuatu yang baik, maka lebih baik kita diam. Mudah-mudahan tausiah yang kita sampaikan pada saat ini memberikan suatu manfaat dalam kehidupan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.